Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan 4 ya. Ini materinya tentang penjadwalan proses lanjutan atau lanjutan dari yang pertemuan 3 ya minggu lalu. Oke, jadi yang kalau minggu lalu sudah 2 algoritma, sekarang algoritma yang ketiga ya, namanya algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi ya, atau di sini PTDB PSPN SRT ya. Ini ketentuannya penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi ya, beberapa ketentuan. Poin pertama, prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses, itu kata kuncinya ya. Itu yang jadi prioritas. Kemudian diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Kemudian menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Kemudian, nah ini nih yang terpenting, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Kita lihat contohnya misalnya ini, ada nama proses ABCD, ini A itu saat tiba 0, lama proses 7, dan seterusnya. Di sini ada D, saat tiba itu 5, lama prosesnya adalah 4. Kemudian kalau kita lihat dari persoalan tadi dari ini, jadi Anda kalau lihat saat tiba proses A itu saat tibanya 0, kemudian proses B itu saat tibanya tadi adalah 2 ya dari sini, kemudian proses C itu saat tibanya adalah 4, D itu adalah 5 ya saat tibanya. Nah kemudian pada saat awal dalam kondisi dalam kondisi 0 ya, dalam kondisi 0, jadi A itu hanya ada A ya, hanya ada A, maka di sini A ini diolah atau diproses lebih dulu tentunya ya, karena yang lainnya belum ada. Jadi makanya di sini prosesnya adalah A gitu ya, prosesnya adalah A. Nah kemudian pada saat waktunya 2 itu B itu muncul gitu. Jadi kan B itu kan saat tibanya adalah 2. Nah kalau Anda lihat tadi, jadi A ini kan baru diproses, anggaplah sebanyak 2 di sini ya. Maka logikanya karena lama prosesnya adalah 7, berarti kan dia masih sisa 5 ya. Maka di sini A ini adalah 5. Jadi ini sisanya ya, hanya 5. Sesuai dengan ketentuan tadi, kalau Anda perhatikan, lama proses untuk B itu adalah 3, gitu ya. Lama proses untuk B itu adalah 3, sedangkan sisa proses A itu adalah 5, maka kalau Anda bandingkan adalah yang tentunya lebih kecil adalah B gitu ya. Maka di sini yang diproses adalah berdasarkan ke algoritma di atas tadi, maka yang diproses adalah yang B ya. Lihat di sini B diproses gitu ya. Lama prosesnya 3 ya, gitu ya. Lama prosesnya adalah 3. Jadi B diproses. Kalau dalam kondisi seperti ini, kalau Anda perhatikan di di tabel yang ini atau di barisan ini, jadi A-nya akan masih tetap 5, kemudian B-nya masih sisa 1, C-nya 9, lama proses untuk C ya, gitu ya. 9 tadi ya, berarti kan dia masih sisa 9.
D-nya 4 gitu ya. Maka di sini yang diproses adalah tentunya yang lebih kecil adalah B ya. Maka di sini masih B gitu ya. Kemudian pada saat di sini, pada saat yang di sini, kalau Anda perhatikan proses bisa proses untuk A kan masih 5, kemudian D-nya itu ini ada D, maaf ya. D itu adalah 4 gitu ya. D adalah 4. Ini B ini kan karena udah ini anggaplah sudah kosong ya gitu ya. Udah enggak diproses lagi, sudah diproses semua. Kemudian A-nya 5, sisanya C-nya 9, D-nya 4. Maka yang diolah itu adalah D. Maka di sini muncul D di sini gitu ya. D lama prosesnya adalah 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian nah sekarang tinggal tinggal sisanya A, tinggal sisanya kan adalah A dan C gitu ya. Anda lihat A itu adalah 5, sementara C itu adalah 9. Maka berdasarkan algoritma tadi yang diolah itu adalah A gitu ya. Maka di sini A itu adalah di sini A gitu ya. Sebanyak 5 kan gitu ya. Maka di sini A gitu ya. Baru setelah itu yang terakhir baru yang diproses tinggal C saja gitu ya. C saja. Oke. Sehingga dari tabel tadi ini sama ya dari apa? Saat tiba, saat lama proses itu kan ada di ini nama prosesnya ada di persoalannya ya gitu. Di sini saat mulainya 0, nah, untuk proses A ya saat mulainya 0, saat rampungnya 14. 14 sudah didapat dari mana gitu ya. Nah ini saat mulainya dia 0, kemudian saat rampungnya dia di sini. Gitu ya, di 14. Begitu halnya yang bisa Anda buktikan nanti proses B itu saat tibanya 2, saat mulainya dia 2 gitu ya. Saat mulainya dia 2, kemudian saat rampungnya itu adalah 5 dari sini ya. Saat rampungnya dia adalah 5. Kemudian begitu hanya proses C, dia saat mulai diproses tentunya itu adalah 14 dari sini ya 14-nya. Kemudian saat rampungnya adalah dia 3. Begitu halnya proses D saat mulai 5, saat rampungnya adalah 9 gitu. Saat rampungnya adalah 9. Kemudian lama tanggapnya, kita tahu lama tanggap adalah ini saat rampung dikurang dengan ini ya. Saat tiba 15. Kemudian lama tanggap yang ini yang proses B 5 dikurang 2. Proses C 23 dikurang 4 ini 19. Proses D 9 dikurang 5 itu 4 gitu. Sehingga ini kalau dijumlahkan hasilnya 40. Anda bagi dengan banyaknya proses 4 hasilnya 10. Oke, itu yang algoritma PTDP atau PSPN atau SLT. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang namanya algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi ya. Dipertamakan ya. Ketentuannya prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti. Rumus rasio penalti adalah atau RP ya, rasio penalti S ditambah T dibagi T. Di mana T lama proses, S itu waktu sia-sia atau saat selesai dikurangkan dengan saat tiba. Catatannya tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti. Sebagai ilustrasi misalnya seperti ini, ada 5 proses ABCDE saat tiba
A itu 0, seterusnya E itu adalah 4. Lama proses ini 4, 2, 5, 8, 4 ya, untuk masing-masing proses. Nah, kalau kita menggunakan algoritma yang tadi, apa namanya, yang apa, ini nama proses B, gitu ya, nama proses B, tiba selama 3, maka kalau kita cari rasio penaltinya tadi adalah 3 ditambah 2 ya, 2 ini lama prosesnya ya, lama prosesnya dari sini tadi. Nah, 2 kan, D itu lama prosesnya adalah 2. 3 plus 2 dibagi 2 nanti 2,5. Begitu halnya untuk yang C, itu dia tiba selama 2, maka di sini rasio penaltinya 2 plus 5 dibagi 5 ya, ini sekitar 1,2, ini 2,5, ini D itu tiba selama 1 plus 8 dibagi 8 dibagi 8 ya, ini 1,5, E itu tiba selama 0 ya, 0 plus 4 dibagi 4, hasilnya 1. Nah ini sendiri mungkin penjelasannya di sini ya. Anda lihat di sini, pada saat 0 itu kan hanya ada A ya. Pada saat 0 kondisi hanya ada A, jadi maka di sini A yang diolah lebih dahulu dari sini. Nah, saat tiba lebih dahulu kan A, hanya ada A, maka A dulu yang diproses ya, gitu ya. Maka A diolah. Nah pada saat 4 A itu rampung. Dan lagi pada saat 4 A itu rampung. Nah baru B, C, D, E ini telah tiba. Gitu ya. Sehingga ini apa namanya, proses B tiba selama diambilnya dari sini, dari ini 4 ya, gitu, 4 dikurang 1 itu adalah 3 gitu ya. Proses C itu adalah 4 dikurang 2 gitu ya, itu 2. 4 dikurang 3 itu adalah 1. 4 dikurang 4 itu adalah 0. 1, 2, 3, 4-nya itu diambil dari sini ya. Diambil dari saat tibanya itu gitu ya. Saat tiba dari sini ya, saat tiba. Jadi ini kayak kita anggap mungkin lama menunggu lah mungkin lagi. 4 dikurang 1 3, 4 dikurang 2 2, 4 kurang 3 4 kurang 4 0 ya. Ini jadinya seperti yang dijelaskan tadi itu menggunakan formula yang sebelumnya, rasio penalti. Ini adalah 3 plus 2 ya, waktu itu dibagi 2,2. Nah, di sini terlihat yang paling tinggi adalah yang ini ya. Rasio penalti yang paling besar adalah B. Maka di sini B yang diolah gitu ya. B yang diolah. Nah, karena B yang diolah nanti acaranya sama gitu ya. Mencari rasio penalti, C itu tiba selama 4 atau waktu tunggu lah, mungkin lebih ininya lah, lebih bahasa sederhananya, ini waktu tunggunya 3, ini waktu tunggunya 2. Dari mana dapat yang ketiga 2? Ini penjelasannya di sini. Jadi pada saat 6 A dan B telah rampung gitu ya. 6 itu dari mana sih? 6 itu adalah dari ini ya gitu ya. B itu kan nama prosesnya kan 2, makanya kan 4 plus 2 itu adalah 6. Nah pada saat baru selesai diproses ya gitu ya. Maka di sini muncul 6 ya. Jadi pada saat 6 A dan B telah rampung. Kemudian nah C itu lama menunggunya itu adalah 6 dikurang 2 ya gitu ya. 6 dikurang 2. 2 ini kan waktu tibanya dia tadi yang di sini. Saat tiba lah gitu ya. C itu 2. D itu 3, E itu 4. Maka di sini 6 kurang 2, 6 kurang 3, 6 kurang 4. Ini hasil yang seperti ini. 4 dikurang
4, 3, 2. Rasio penaltinya sama mencarinya ya. Anggaplah di sini apa? Lama menunggu 4 plus 5 lama proses dibagi 5. Dapatlah angka-angka ini. Ini yang paling besar adalah 1,8. Maka rasio final tertinggi pada C yang diolah. C yang diolah, caranya sama persis dengan yang tadi. Nanti ketika C yang diolah, pada saat 11 itu dari mana sih? 11 itu dari sini ya. Dari apa namanya? Ini 4 plus 2 plus 5. Waktu selesai diolahnya C tentunya ya. Itu 11. Nah, makanya di sini pada saat 11 A, B, dan C telah rampung. Sehingga proses D waktu tunggunya 11 dikurang 3, 8. Proses E waktu tunggunya itu adalah 7. Rasio penaltinya adalah waktu tunggu 8 plus 8, nama proses ya, dibagi itu 2. Maaf ini 1, 16 plus 8, 2 ya. Ini 7 plus 4, lama proses dibagi 4, 2,75. Nah ini yang paling besar adalah ini ya, 2,75, makanya adalah E yang diolah. E yang diolah, makanya pada saat 15, A, B, C, dan E telah rampung. A, B, C, dan E telah rampung, berarti D yang diolah. Kenapa 15? Gitu, asalnya dari sini. Nah, jadi 4, 2, 5, E ya, tambah 4 ya. 11 tambah 4 kan 15. Sehingga D yang diolah. Berarti kan D kan yang terakhir tentunya yang diolah. Sehingga kalau diringkas seperti ini, saat tiba lama proses tadi ya, saat mulai proses A itu adalah 0, proses B itu adalah 4, gitu ya. Proses C itu adalah 6, kemudian langsung lompat ke sini ya. E itu adalah 11 ya, gitu ya. Kemudian D itu 15 dari sini. Diambil dari angka ini 15, 11 ya. Itu kan yang kemudian 6 gitu ya. Sama 4 gitu ya. Di sini muncul 046, 11 ini 15 ya. Saat rampung, dia ini adalah 4 ya kalau proses A, kalau proses B 6 diambil dari atas tadi ya. C itu saat rampung dia 11, E itu saat rampung 15, bisa dibuktikan D itu saat rampung 23. Sehingga lama tanggapnya adalah ya kurang 0, kalau kurang 0, proses A, proses B 6 kurang 1, 5. Dan seterusnya ini 15 kurang 4, 11, 23 dikurang 3 ya. 20. Sehingga ini kalau dijumlahkan 49 dibagi 4 ya kira-kira hasilnya 9,8. Ini kalau digambarkan dengan secara baris atau seperti ini ya penggambarannya. Kemudian yang berikutnya adalah penjadwalan, algoritma penjadwalan putar gelang ya. Ketentuannya beberapa ketentuan kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Proses akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Jadi dia berdasarkan antrian, prosesor akan waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses itu kuantum waktu. Prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Prosesor akan melayani setiap
sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Sebagai ilustrasi misalnya ini ada kuantum waktunya ini 3. Berarti nanti kan diproses sebanyak setiap 3 ya gitu ya. Saat tiba, saat tiba ini lama proses. Dari A sampai E kita lihat. Nah, jadi pada saat mula-mula pada saat kondisi 0 itu kan A itu kan dia tiba terlebih dahulu ya, gitu. Dia tiba terlebih. Cuma ada A gitu ya. Dia lama prosesnya 5. Nah, kemudian karena kuantumnya 3, karena yang digunakan kuantumnya 3, makanya di sini kan A itu kan diproses sebagai 3 dulu ya gitu. Kemudian pada saat yang bersamaan di sini ada proses B ya. Dia saat dia sudah antri gitu ya. Saat tiba dia 2. Tiba 2, nama prosesnya 3. Makanya di sini karena berdasarkan ketentuan tadi, maka B yang diproses sebaik kuantumnya 3 ya, gitu, sebaik 3. Kuantumnya 3. Kemudian setelah itu balik lagi ke A karena A masih ada 2 lagi ya, gitu ya, masih sisa 2. Maka di sini jadi karena kuantumnya 3 ya, gitu. A diproses sebanyak 2. Pada saat yang bersamaan kan B-nya kan sudah selesai ya, gitu ya. Jadi yang antrian berikutnya kan C di sini. Kita lihat di sini adalah C. C saat tiba 5, gitu ya. Nama prosesnya 7. Maka di sini adalah C gitu ya. C dia sudah antri tadi. C yang diproses karena kuantumnya 3 gitu ya. Pada saat yang bersamaan D juga sudah mengantri saat tiba di 6 ya, tapi nama proses 1. Maka di sini kuantum berikutnya D ya, diproses. Kemudian pada saat yang bersamaan juga si E sudah mengantri, E tadi sudah antri, saat tiba dia 7 ya, gitu. Nama prosesnya dia 6. Makanya dia diproses, E itu diproses jadi sama gitu sebagai kuantumnya 3 sampai di sini. Kemudian D-nya sudah rampung, jadi kan tinggal di C sama E. Maka tadi C-nya kan masih kuantumnya 3 gitu ya. C diproses, kemudian bergantian E gitu ya. Kemudian C gitu ya. Dan E gitu ya. Terakhir adalah E. Maka kalau diringkas kira-kira seperti ini, caranya sama ya, yang dari ini dari persoalan ya. Saat mulainya dia 0, saat rampungnya adalah 8 kalau proses A. Dari sini ya diambilnya ya. Jadi saat rampungnya A di sini. Begitu halnya untuk yang lain ya. Nanti yang B nanti saat mulainya itu 3 dari sini ya. Nanti saat rampungnya adalah 6 gitu ya. Saat rampungnya adalah 6. Dan seterusnya. Kemudian lama tanggapnya adalah sama ya. 8 dikurang 0 itu 8. 6 dikurang 2 ini 4 ya hasilnya ya. 22 dikurang 7. Kalau proses E itu 15. Sehingga ini dijumlahkan dari atas ke bawah. Kemudian nanti 47 jumlahnya dibagi 4 ya, hasilnya sekitar 9,6. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.